Ya udah direkam ya, by the way ya, sama hostnya. Oke, thank you. Akses tadi TPM, terus di filter semesternya semester 2. Oke, bentar aku cek dari yang kakak juga, biar gak salah. Dengan yang intensif ya, nanti nggak keluar ya. Oke, yang semester 2. Oke, TPM 11, yang judulnya TPM 11, literasi bahasa Inggris. Walaupun sebenarnya 10 tuh tipe di bagian paketnya. Tapi pokoknya yang terakhir ya, ada tipe sedikit, harusnya 11, tapi tulisannya 10 yang terakhir. Oke, bisa diakses. Absen TPM dulu itu di coba mana, yang Kak? udah. TPM di main menu ya, you can Oh iya, iya. access, yes, in the main board of your SIP. Saya nggak ada, Kak, Ada, semester 2 coba. semester 2. Mm-mm. Nggak ada. Nggak ada, Semester Kak. 2, Data tidak ditemukan. Ada. Paling yang ada tuh ada. di TH, di tugas tes Coba, harian. gimana kalau lu minta tolong hostnya, bisa akses nggak mereka? Iya, gimana, Kak? Bisa akses nggak mereka? Kok kayaknya nggak ada tadi. Akses apa, Kak? Maaf. M11. Yang wait. Harusnya bisa ya. Gimana? Share screen. Ada yang udah dapet. Ini Kaira sama Desi udah ya. Yang lainnya masih ada yang belum. Udah kelihatan belum? Jadi kalau ngeliat dari dashboard, oke, bisa dilihat ini ada TPM di sini. Habis TPM di filternya, oke, you have to change it into semester 2. Oke, then scroll down until you find TPM 11. Gimana? Waduh, lagi online SIP-nya error ya? Gimana ya? Oke, ada yang error ternyata ya. Ternyata kata host ya, kata Kaluluk, katanya ada yang error dan nanti bisa di-share. Oke, yang bisa ngerjain, tolong dibaca dulu ya, tiga teks itu. Oke, kurang lebih ada 15 soal dan ada tiga teks ya, 1 sampai 5 teksnya. Terus kemudian teks kedua, 6 sampai 10 ya, dan terakhir 11 sampai 15. Oke, gimana? Aman ya? Kerjain dulu ya. Oke, mohon maaf yang buat nggak bisa akses SIP-nya. Saya kasih waktu dulu kurang lebih 15 menit kakak timer ya.
Ada yang baru datang ya ternyata ya. Ini siapa aja yang baru datang? Yang baru datang boleh diakses TPM 11 ya di SIP-nya. Oke, ada sedikit typo ya. Harusnya tulisannya TPM 11 tapi yang penting scroll aja di paling bawah TPM-nya. Beberapa katanya ada yang error. Jadi nggak apa-apa buat yang error nanti kita bahas juga konteksnya. Oke. Cepetan ceknya dari sekarang ya. Waktunya 5 menit lagi. Dan kalau yang udah ngerjain dari tadi, kalau bisa ke 5 nomor akhir. Oke, ini ngitung waktunya ya. Tadi ada 15 soal. Oke, kata waktu 15 menit. Dan sekarang udah sisa 4 menit. Habis itu kita bahas. Oke, yang belum akses buruan. TPM 11 di paling terakhir di SCP kalian ya. Oke, kalau ada yang kendala, kalau masih ada kendala, boleh chat di sini.
Waktunya habis ya. Coba dicek dulu jawabannya. Langsung boleh submit. Kira-kira ada yang dapat sampai 15 nomor? Langsung kakak bahas ya. Sebentar. Oke, kakak izin skim ya. Takutnya nge-lag ini. Gimana? Chat udah kelihatan semua belum? Screen-nya? Udah minta responnya? Belum? Belum apa sudah tadi? Halo? Kalau suara kakak terdengar ya? Oke, kita langsung bahas aja kalau gitu. Okay, please take a look at the first task that we have. Okay, dari paragraf pertama dulu kita review ya. Using technology can help educators strengthen the connection between home and school. Okay, katanya with technologies as a mean of sharing information and communicating with one another, early childhood educators have an opportunity to build stronger relationships katanya. Dari orang tua dan juga pengajar ya, kayak gitu intinya di paragraf satu ini. Dan katanya mereka bisa saling bertukar resource juga ya, parents and families. Gitu. Gimana untuk yang paragraf satu? Aman ya, kurang lebih ya. Ada yang masih belum paham? Oke, jadi di sini kita hmm, dikasih teks bahwa si parents itu sama guru itu bisa komunikasi untuk ngasih tahu perkembangan anaknya. Intinya gitu ya. Nah, kalau yang di paragraf 2 katanya dikasih contoh nih bahwa technology tools such as smartphones, mobile devices, and apps offer affordable ways for busy family members to communicate with their child's teacher and caregivers. Dan katanya ngasih juga kesempatan untuk face-to-face learning. Dan terakhir nih, educators have a responsibility to parents and families to model effective uses of technology, media, and social media that are safe, responsible, dan juga ethical atau sesuai dengan etika gitu. Dan katanya teachers bisa menggunakan digital portfolios that include photographs yang dikasih tahu ke family gitu ya dalam conferences yang menggunakan alat-alat sosial media. Terus bisa ngirimnya secara mingguan, bulanan ya atau harian atau bahkan email yang bisa membuat mereka itu punya atau ngerasa ada konektivitas. Terus dan juga katanya bisa berkontribusi dengan reading dan juga writing. Oke, lanjut lagi. Katanya banyak educators ya atau guru-guru ini paham bahwa value dari penulisan email, texting atau communication tools ini. Jadi aktivitas ini mendemonstrasikan konsep komunikasi dan juga ngasah literasi skills. Terus, ini ada lagi nih, modeling the effective use of technology and interactive media for parent. Jadi, membuat kesempatan juga, katanya, biar bisa lebih dikasih informasi ya. Terus juga ngasih apa teknologi penggunaannya, screen time, terus juga punya koneksi ya, atau enggak keterlibatan dalam apa ini media engagement. Oke,
Untuk yang teks satunya gimana kira-kira? Aman nggak? Ya, aman ya. Kalau nggak ada jawaban ya. Kita lanjut ke pertanyaannya dulu. Nanti seiring berjalan penjelasannya makin paham teksnya. Oke. Nah, how does paragraph 2 relate to paragraph 1? Jadi, pasti kalau misalkan paragraf itu udah koheren ya. Koherennya tuh bisa dilihat dari apapun itu. Bisa dari contohnya, apa aja. Fakta, terus detail, terus selain itu contoh, example, terus ada fakta, detail, nah, kakak tulis di chat. Fact, detail, example, sama analogi. Nah, ini yang membuat paragraf itu koheren. Apalagi punya topik sentence di setiap awal kalimat biasanya. Oke, kakak tunjukin ya. Sekarang ke topik sentence-nya dulu. Kita lihat topik sentence di sini. Topik sentence ya, using technology can help educators strengthen the connection between home and school. Oke, terus langsung bisa mengarah juga ke bawahnya juga ya. Technology tools offer new opportunities for educators to build relationship, maintain ongoing communication, and exchange information and share online resources with parents and families. Gitu katanya. Nah, kayaknya ada deh yang udah diajarin sama kakak nih beberapa ya. Boleh kasih tahu yang paragraf paling bawah ini namanya apa yang kakak tandain? Namanya? Boleh jawab di chat. Oke, kurang lebih concluding sentence ya. Nah, baru deh. Kalau kita udah tahu topik sentence sama concluding sentence-nya, baru kita ke paragraf berikutnya untuk nentuin gimana si paragraf ini keduanya itu bisa nyambung ya. Nah, kalau misalkan di paragraf 2 lihat lagi. Technology tools such as contohnya smartphone, mobile devices, and apps offer affordable ways for busy family members to communicate with their child's teacher and caregivers. Terus langsung lagi dikasih tahu tools offer new opportunities for video call katanya bisa ya. Terus apalagi face-to-face meetings. Dan apalagi kira-kira ada lagi nggak? Udah ya cukup ya. Oh social media juga bisa. Katanya yang harus di model dulu tapi kalau social media. Nah berarti kurang lebih ngasih contoh. Bener apa enggak? Ngasih contoh ya. Nah coba lihat opsinya. Oke, yang pertama kalau yang A, benar apa enggak? Contradicts the idea in paragraph 1. Is it true that the answer should be A? Benar apa enggak? Enggak ya. Kalau yang A ya, karena enggak mengkontradiksi tadi ngasih contoh. Nah, terus kalau yang B, is an introduction to the idea in paragraph 1. Jadi, kurang lebih kan kalau struktur essay, oke bisa coret-coret nih, kayaknya di sini. Nggak bisa scroll tapi. Nah, di sini lihat lagi kurang lebih ini introductions. Terus dilihat setelah itu bawahnya, duh ini nggak ikut ke scroll ya. Bawahnya ini, nah tadi bukan intro melainkan udah konten nih kurang lebih ya. Nah bisa jadi yang paling belakang itu concluding paragrafnya. Oke, dilihat lagi. Jadi yang B itu nggak bakal mungkin ya buat jadi jawabannya. Terus kalau misalkan yang C, explains further idea presented in paragraph 1. Berarti ide yang lebih jauh yang udah dielaborasiin ya atau ditampilkan di paragraf 1. Bener apa enggak kira-kira yang B? Yang B enggak tuh. Yang C. Coba chat. Oke, kalau yang C ini bisa kita keep dulu karena ya walaupun ngasih contoh ya. Nah, yang ngasih contoh ini kan tetap further idea. Oke, cukup ya. Kita keep dulu nih. Terus kalau misalkan yang D explains the effects
of the idea stated in paragraph 1. Ada efeknya nggak? Misalnya kita dikasih problem. What's the effect based on paragraph 1? Kayaknya nggak ada ya. Yang paragraf pertama itu hanya bentuknya paparan aja. Oke, karena bentuk paparan aja, ya paling akan menambahkan ide aja sih ya di paragraf keduanya. Oke, terus yang E, provides examples of comparison presented in paragraph 1. Gimana kalau yang tadi examples? Jangan lupa ya, harus paham juga semua kalimatnya untuk di opsi. Provides examples, oke. Ngedukung ya, contoh-contoh. Tapi dari apa? Dari perbandingan yang ditampilkan di paragraf 1. Is there any comparisons atau are there any comparison presented in paragraph 1? Could you find it? If we couldn't find it, okay, of course. Itu example-nya malah jadi nggak tepat ya. Karena harusnya berdasarkan comparison yang nggak kita temukan di tadi, paragraf 1. Makanya yang kita keep jawabannya yang C ya. Oke. Jadi yang C itu jawabannya. Oke, aman nggak buat yang nomor 1 ini? That clear enough? Oke, lanjut ya. It's Kita nomor 2 langsung. The author will apparently agree that. Ini tetap ya, walaupun soal penulis ya, kita bakalan harus cari informasi dari masing-masing opsinya. Bener apa enggak? Di state apa enggak? Coba ya. Kalau misalnya yang A, busy family members may afford mobile devices to stay in touch with the educators of their children. Kira-kira masuk akal juga enggak? Yang A, ini dari kakak baca udah nggak masuk akal sebenarnya ya. Busy family members may afford, apa tadi? May afford mobile devices to stay in touch with the educators of their children. Sedangkan yang B, it is important for educators to show the effective use of technology tools in parent-teacher communications. Jadi katanya penting nih buat si pengajar, guru, ya, to show the effective use of technology tools in parent-teacher communications. Bener ya, yang tadi kita omongin soal tadi apa? Effective use of technology untuk komunikasinya mereka ya. Dan kalau yang C gimana? Technology tools are necessary to connect children to other family members separated 1,000 miles away. Nah, kalau misalnya yang C ini bisa jadi, cuman nggak akan menjadi fokus apa yang disetujui oleh si penulisnya. Oke, sepakat ya. Lanjut lagi, kalau yang D, the use of technology in class is the only factor determining the success of parent-teacher communications. Ini the only factor. Tadi sedangkan penggunaan teknologinya apa aja? Ada email ya. Terus ada apa lagi? Conference, video call. Terus selain video call, oke, kita scroll dulu coba nge-lag dikit. Oke, face to face meetings juga bisa sebenarnya ya. Terus texting masuk ya. Nah, tadi makanya yang mana nih? Yang D ini kurang tepat nih kalau penggunaan teknologi di kelas hanya yang menjadi faktor untuk menentukan suksesnya. Sedangkan kalau yang E gimana? Educators have no responsibility to guarantee that technology tools they use are safe and secure. Ini tadi kan kita udah bahas ya, justru fakta yang terbalik. Educators should have a responsibility, of course, to guarantee that technology tools they use are safe and secure. Gimana? Berarti yang kita keep tadi jawabannya ya, yang B ya. It is important for educators to show an effective use of technology. Oke, nomor 2. Aman ya? Alasannya semua ya? Oke, yang B ya. Gimana?
Do you agree, chat? Man. Oke. Lanjut lagi, nomor 3 ya. Oke, again, from the text, we can assume that. Oke, yang ini asumsi. Asumsi itu kita harus sesuai dengan teks yang nyatanya itu. Contoh nih, opsi dari A, all technology tools. Padahal hanya sebagian. Ya. Nah, makanya hati-hati dengan qualifiers yang ekstrim kayak gini. All, tadi ya, the only. Ya, kecuali emang ada di teksnya. Jadi tipsnya salah satunya itu. Coba kalau yang A, all technology tools are capable of measuring and recording children's learning activities. Ya enggak ya. Kita nggak ngomongin semua teknologi bisa. Orang yang kita omongin beberapa yang mungkin bisa digunakan ya. Texting tadi ya, video conference. Terus kalau yang B, all parents have access to technology tools to help build good communications between parents and educators. Oke, semua dapat akses ke teknologinya. Mungkin dikasih ya dari si educators-nya. Ini kurang make sense juga sebenarnya. Nah, coba kalau yang C, displaying photos of children's drawings can help parents understand why children should play a lot in school. Gimana ini? Tadi ada beberapa aktivitas ya yang ngasih tahu videoin foto anaknya lagi melakukan aktivitas di sekolah. Nah, makanya kalau tadi udah disebutin di teks ya, dan di sini pernyataannya nggak ekstrim juga ya, dan benar mengarah ke teks, displaying photos of children's drawing can help parents understand why children should play a lot in schools. Jadi sebenarnya emang tujuannya itu. Kita komunikasi sama guru, misalkan sebagai orang tua ya, atau kita yang sebagai guru untuk komunikasi dengan orang tua, supaya anaknya itu dikasih tahu lah, oh kegiatannya ini gitu. Jadi kakak juga beberapa kali nonton misalnya video content creators yang dikasih tahu soal kegiatan anaknya di sekolah. Contohnya AB ya. Kakak juga salah satu followers AB. Jadi AB itu di sekolah difotoin. Nih AB lagi masang puzzle misalnya gitu ya. Lagi ngobrol sama temennya. Nah itu ternyata berguna banget. Kalau di real life-nya lah ya. Oke, terus kalau yang D, sending weekly or monthly emails to parents about the children's progress make parents feel valued. Oke, berarti ini yang merasa bernilai itu justru orang tuanya. Bener apa enggak? Padahal yang ditujukan bukan orang tuanya ya. Nah, kalau misalkan yang children taking a picture of something may not contribute to their success in learning process. Nah, ini justru fakta yang terbalik ya. Fakta yang terbalik itu karena ngasih tahu bahwa sebenarnya ngambil gambar ya itu bisa berkontribusi untuk learning process yang sukses gitu. Gimana? Berarti yang nomor 3 ini C jawabannya. Aman semuanya? Tolong tadi yang coret-coret siapa ya? Lanjut dulu. Nomor 4. Which paragraphs shows the importance of modeling the effective use of technology for parents? Untuk parents ya. Nah, ini langsung kakak kasih tahu aja. Ya, di sini adalah di paragraf yang terakhir. Modeling the effective use of technology and interactive media for parents communication and family engagement also create opportunities. Oke, berarti gitu ya. Untuk yang nomor berapa ini? Sorry, 4. Nomor 4 ini jawabannya yang E. Aman ya chat ya? Oke, next. Terakhir di teks ini ya. Based on the information in the text, the relationship between parents and children will be better if early childhood educators. Jadi educators yang ya lebih baik katanya ya. Bahwa menghadap hubungan orang tua dan juga anak seperti apa.
Contohnya, kalau yang A gimana? Use the technology for communication as earlier as possible. Oke, ini sebenarnya as earlier as possible itu gak ada ukuran ya. Berarti secepatnya. Wah, ini bisa aja gak masuk akal ya. Entah nanti anaknya belum masuk ya, atau anaknya udah masuk langsung difoto-fotoin gitu. Oke? Berdasarkan teks tadi ya. Konteksnya komunikasinya dengan memfoto, memvideo, video conference. Masa kalau misalkan as earlier as possible didahulukan semuanya ya, nggak mungkin juga. Kalau yang B, utilize the internet-based communication tools for video conferencing. Oke, bisa nih, bisa apa enggak? Gimana kalau yang ini? Nah, ini terlalu spesifik sebenarnya ya, kepada video conferencing aja. Nah, kalau yang C, display the children photos of doing classroom activities on social media. Bisa nggak kalau ini? Kalau yang ini, display the children photos of doing classroom activities on social media tadi, kurang tepat ya, nggak merujuk ke semua halnya. Oke, terus kalau misalnya yang tadi D, exploit the technology for their communication with parents. Nah, ini kalau exploit ya, mengeksploitasi, berarti semuanya. Tadi video conferencing ya, terus apa lagi? Foto-fotoin ya, display the children photos, bisa juga. Kalau yang E, model effective uses of technology, media, and social media for them. Gimana? Model effective uses of technology. Justru tadi teksnya tuh bukan hanya memodel ya. Kalau memodel itu hanya ada di paragraf berapa? Yang tadi. Kalau yang tadi untuk kita bahas apa? Tadi yang model efektif itu hanya ada di paragraf 4. Oke. Ini teman-teman kalau ada yang mau on cam, boleh ya. BTW ya. Oke. Ini coba deh on cam apa enggak ya? Langsung nge-lag biasanya soalnya. Lanjut lagi. Nah, makanya yang tadi yang lebih benar yang mana? The answer that we should choose in the last number of text 1, we should choose D as the answer. Exploit the technology for the communication with parents. Gitu ya. Untuk dapetin semua komunikasinya. Bentuknya juga. Oke, aman ya? Gimana? Untuk teks pertama ada pertanyaan nggak? Aman. Ada lagi, kalau ada yang mau nanya, pokoknya langsung interupsi aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau nungguin kalian pas di sesi tanya, nanti suka kelamaan kalau di Zoom. Kalau aman, berarti kita ke teks 2 nih ya. Oke, di paragraf pertama dulu. Using fabric softener sounds like a no-brainer. These popular laundry products promise soft, fresh-smelling clothes ya, free of static and wrinkles. Kayaknya nggak bisa kusut ya. Along with less stretching, fading, and peeling. Jadi, kira-kira produk apa ini? Fabric softeners, seperti yang kita bahas ya. They may not want to expose themselves to the potentially harmful chemicals, tapi ternyata in fact ya, fabric softeners can be harmful to both people who use them and the marine life that end up swimming in them. Ini ada dua aspek nih. Ini kan kayak di paragraf 1 itu kurang lebih di bagian intro ya. Di bagian intro itu kita punya topik sentence yang intro, tapi yang di bagian terakhirnya itu namanya thesis statement. Thesis statement ini core-nya kurang lebih dari semua teks ya. Sorry. Nah, jadi bisa aja ke depannya bakal bahas ini. Oke, kita lihat aja ya langsung. Fabric softening surfactants can be derived from animals ya, bisa diambil dari apa nih, binatang ya, tumbuhan dan juga minerals ya. Minerals itu kayak batu-batuan kali di sini ya. As
In the case of newer silicon-based formulations, katanya there is a little difference between the chemicals used in fabric softeners. Ya pokoknya substance yang ada di fabric softeners ini. Terus kalau misalnya yang paragraf ketiga, special fixatives in the mix of both standard and luxury conditioners, ya ada perbedaannya. Ternyata perbedaannya juga gimana? Yang paling mahal ya atau mewah luxury conditioners itu bisa permitting wardrobes and drawers. Oke, ini permitting nanti kita bahas ya. Oke, the regular of gassing of perfume chemicals from fabric softeners can be a significant trigger for asthma. Jadi bisa menyebabkan asma juga ya. Dan juga katanya coba beberapa orang yang sensitif komplain mengenai nggak bisa dapet aroma harumnya gitu ketika dicuci ya out of ya bener ya ketika dikeluarin ya dari dryers. Ya, terus lanjut lagi. Studies have also shown that liquid fabric softeners can make certain fabrics more flammable. Oke, ini ngomongin apa lagi? Substance-nya ya, yang ternyata bisa membahayakan juga ya. Gampang terbakar ya, terus juga health problems-nya bisa dapat karena ini. Dan makanya di sini bakalan toxic juga katanya. Pada aquatic life juga ternyata. Oke, ya kurang lebih berdasarkan tesis statement ya bisa dibuktikan bahwa the rest of the paragraph refers to the thesis statement. Gitu, kurang lebih. Oke, langsung ke pertanyaannya dulu. What is the best title of the text? Nah, kalau misalkan ngomongin the best title berarti kumpulannya dengan apa? Dengan main idea gitu ya. Terus the best title. Lagi ada purpose ya. Dan juga contoh misalnya dari pertanyaannya, we can conclude that. Misalnya gitu ya. Nah, cara untuk jawab ini semua ya, yaitu dengan memahami setiap teks. Pahamin setiap teksnya gimana? Dengan ngelihat setiap paragraf, topik sentence-nya, dan juga concluding sentence-nya. Gitu. Berarti, kalau kita fokus lagi ke masing-masing topik sentence sama concluding sentence-nya, ngomongin apa sih ini semua? Ini ada ya, no-brainer katanya ya. Nggak kepikiran atau nggak apa, kayaknya nggak mikir gitu. Terus kalau di sini, in fact, fabric softeners can be harmful to both people who use them. Oke, terus di sini fabric softener surfactants can be derived from animals. Oke, terus di sini mana lagi yang bawahnya? Whatever they are based on, katanya all fabric softeners work pretty much the same way. Oke, terus ada special fixative in the mixed both standard dan ada perbedaannya ya, dan ada combine juga. Terakhir bahwa bahan-bahannya lagi ya. Nah, makanya kira-kira apa nih title-nya? Kalau yang A, the downside of fabric softener usage. Bisa apa enggak? The downside. Bisa sih ya, karena tadi kita udah bahas bahwa mereka berbahaya. Ya. Terus kalau misalkan yang B, the popularity of fabric softeners in the US. Is it true that the text only talk about US fabric softeners? Enggak ya. Nah, kalau yang C, harmful compounds found in fabric softeners. Bisa nggak kalau harmful compounds-nya aja? Kira-kira. Nggak bisa ya. Nah, kita harus dapat apa? Tadi downside-nya juga. Terus kalau misalkan yang D, controlling the habit of using fabric softeners, kita disuruh atau ada saran nggak untuk kontrol habitnya dengan menggunakan fabric softeners? Nggak ya? Nah, terus kalau yang E, environmental issue caused by fabric softeners. Tadi kita emang udah bahas, tapi bukan jadi sebagai judul. Nah, kurang melengkapi ya. Makanya tadi the downside sebenarnya of fabric softeners usage. Oke, itu dari
Em, intinya semua paragraf. Aman ya? Ini dampak buruknya berarti. Aman? Chat, gimana chat? Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 7. Permitting itu tadi sebenarnya caranya untuk dapetin konteks vocabularies, kita artiin di sekitarnya dari yang ditanyain vocabulariesnya nih, ini ya. Special fixatives in the mix ya. Jadi bahan-bahan yang spesial ya, fix gitu ya. In the mix of both standard and luxury conditioner mean that the fragrance can last 4 days, permitting wardrobes and drawers. Nah, di sini bisa bertahan lama, berhari-hari ya, permitting lemari dan juga laci. Kira-kira gimana? Ya, ini sulit sih. Jujur ya. Jadi ada yang persis. Ada entering, staying, sama feeling. Oke, kalau falling sama soaking udah enggak deh, nggak apa-apa. Ya. Tapi di antara C, D, E ini langsung nggak kasih tahu aja. Jadi permitting itu justru mengarah ke em, mengisi gitu ya. Feeling. Tuh, jadi mungkin ada yang kegocek berdasarkan konteks yang udah kita artiin ya. Kayak bahasa Indonesia itu bisa entering sama staying. Tapi nggak apa-apa ya. Aman ya untuk vocabularies. Kita cepetin aja. Oke, nomor 8. The word day in paragraph 2 refers to. Oke, di sini caranya gampang. Nih, di sini fabric softening surfactants can be derived from animals. Oke, silicone-based formulation. There is little difference between the chemicals used in fabric softeners and those used in hair conditioners, whatever they are based on. Oke, yang ditanyain day kan ya. Nah, di sini kita langsung lengkapin aja coba. Ya, they are based on misalkan animals, plants, minerals ya. Terus apa lagi? Silicon based formulations. Nah, berarti yang kita ngomongin D-nya itu jelas keseluruhan dari si fabric softeners gitu ya. Nah, kita lihat. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Yakin teman-teman semua cara jawabnya itu kurang lebih ya. Coba isi lengkapin kalimatnya dan juga rujuk ke belakang kalimat dari yang ditanyain. Misalkan ditanyainnya D ya, ke belakang. Ya. Kalau masih nggak nemu, coba lengkapin ya. Tadi they are based on bla 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 gitu ya. Dia dasari atau enggak dibuat dari gitu. Oke, yang ini kurang lebih pengetahuan grammar ya. Insya Allah nanti kalau banyak latihan, kalau masih ada drilling sedikit-sedikit tentang yang pronoun references-nya, bisa ditingkatin lagi. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya, nomor 9. Based on the passage, it can be hypothesized that. Nah, ini hypothesis questions yang sebenarnya caranya yaitu kakak tulis di tag di chat. Do not answer it with what we what the text do not answer it with what the text has explained. Nah, terus ada lagi yaitu think about futures, oke, pasti, dan be logic ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau nggak masuk akal juga nantinya jadi nggak dapet jawabannya ya. Coba langsung nih ya, yang A di review dulu. Kalau yang pabrik-pabrik itu bakal berganti kepada pembuatan ya green fabric softener products. Jadi berdasarkan teks ini nggak langsung juga pabrik-pabrik mengganti produknya kepada green ya. Tadi kita hanya ngekritik aja ya, dan nggak ada surat gitu ya atau emang paksaan dari misalnya yang pengguna ya atau enggak yang korbannya terhadap tadi yang punya substance atau zat berbahaya.
Terus kalau yang B, a small amount of fabric softener chemicals in the water will not harm aquatic life. Tadi small amount tuh sebenarnya udah bisa juga ya untuk membahayakan si aquatic life-nya. Jadi ini nggak mungkin nih yang B nih. Kalau yang C gimana? More softeners will be developed in response to the needs of fabric softener addicts. Ini emang orang-orang pada adiksi ya? Enggak. Nah, berdasarkan teksnya. Kalau yang D, the absorbency in some textile will be reduced if they are washed with fabric softeners. Gimana? Ya, sebenarnya bisa ya, tapi udah dibahas nih di teks nih. Dibahas ya di teks ya. Tapi kalau yang E, people with breathing problems will feel safer using fabric softeners if it contains fewer perfume chemicals. Oke. Ini lumayan yang hot juga. Jadi sebenarnya jawabannya yang E ya. People with breathing problem will feel safer using fabric softeners if it contains fewer perfume chemicals. Karena tadi kalau misalkan kita banyak ya, bakalan berbahaya untuk orang-orang yang punya permasalahan pernafasan gitu. Oke, gimana kalau yang nomor ini? Lanjut kalau gitu. Nomor terakhir. Sebentar nih. Udah mulai nge-lag. Ya, nomor terakhir. The author's attitude regarding fabric softeners is. Gimana kira-kira? Mudah-mudahan pada benar nih jawabnya. Kalau netral nggak mungkin karena dia naruh beberapa pendapat ya. Bakalan jadi subjektif. Kalau pesimistik gimana? Apakah dia pesimis? Atau yang sebenarnya dia udah ngasih tahu hal-hal yang nggak baik gitu di fabric softenersnya. Nah, terus kalau misalnya yang indifferent, abai ya, atau tidak peduli, tidak acuh tak acuh gitu ya. Skeptical itu skeptis, critical itu kritis. Tadi kita udah dipaparkan banyak banget ya, ternyata bahaya karena ini. Nah, makanya lebih ke critical gitu ya. Mudah-mudahan pada benar yang ini jawabnya tadi. Oke. Kalau untuk tone ya, tadi yang bisa digarisbawahi berdasarkan teks ya. Tadi biasanya kan tone juga ada pertanyaan di thread. Itu kalau di teks kurang lebih sekalinya ada pendapat dari si penulis itu bakalan jadi subjektif atau nggak bakal netral ya gitu. Oke, bisa dilanjut ya. Terus nomor 11. Kita bahas dulu nih tentang antibiotik. Ternyata katanya antibiotics can literally save lives and are effective in treating illnesses caused by bacterial infections. Langsung dibantah lagi, however, like all drugs, they have the potential to cause unwanted side effects. Katanya ada side effects-nya bahaya tapi bikin menderita juga kalau diminum gitu. In general, antibiotics rarely cause serious side effects. Katanya nggak bakal punya serius yang side effect ya, jarang rarely-nya ditebalkan. Terus the most common side effect katanya diarrhea, nausea, vomiting ya. Dan juga ternyata bisa infeksi ya, infeksi mulut ya. Terus juga apa namanya? Pencernaan dan juga vagina. Terus lanjut lagi di paragraf terakhir beberapa alergi karena penisilin yang bisa bengkak ya, gatal dan juga kemerahan nih skin rash. In severe cases, breathing difficulties juga bisa. Makanya butuh prompt treatment. Terus lanjut lagi, text 2, while the cost of single antibiotic prescriptions may not be extremely high, katanya yang baru tuh mahal juga, costly. Ya, terus ternyata mahal karena emang dipikirkan nih side effect-nya. Million of doctors visits and prescription for antibiotics add up to a major expense katanya. Walaupun ada si penicillin yang nggak mahal, tapi yang barunya itu mahal juga. Terus dan di sini tahan, tahan ya, sorry.
these newer antibiotics are used more frequently today due to the presence of ya. Oke, terus lanjut lagi. We must also include in the cost of antibiotics. Terus ternyata ya pokoknya intinya mahal juga sih ya di paragraf kedua ini. Terus yang terakhir nih, the cost is justified if life is at stake katanya. Jadi daripada kita pilih yang mahal ya, mendingan kita dicoba dulu deh yang murah alternatifnya gitu. Makanya apalagi kalau kita ngundang dokter itu bakalan menghabiskan waktu dan juga nggak terlalu efektif gitu. Makanya berarti both text mainly talk about apa? Ini kira-kira kalau yang sama harus kena juga ya. Kalau misalkan the risk associated with antibiotics, oke, risknya yang pertama dapat tuh ya side effects. Terus yang mahalnya dapat apa enggak? Karena 3 paragraf ini ngomongin mahal semua. Enggak ya? Kalau yang B, the positive impacts of using antibiotics, impact yang positif ya. Enggak nih, tadi aja ngomongin side effects dan yang keduanya ngomongin harga yang mahal. Terus kalau misalkan yang the benefits and prices using antibiotics gimana? Yang atas ngomongin benefit apa enggak? Yang bawah benar prices. Yang atas tuh nggak ngomongin benefit ya, side effects juga. Nah, terus kalau misalkan yang D, ini bisa benar, the effects and cost of antibiotics. Yang terakhir, the negative effects of antibiotics. Jadi, tadi masih ada penebalan bahwa antibiotik itu aman juga sebenarnya. Oke, jadi yang bisa kita jawab adalah yang D. Ya, the answer is D. Gimana ya? Nomor 11 ya. Lanjut. Oke, nomor 12. Which of the following best restate the first sentence in paragraph 2 in text 1? Oke, dilihat lagi ya. Efektif nggak ya kalau kakak kopas di teks ya? Coba di sini. Terus kita langsung lihat opsinya aja. Oke, sebentar ini kok nggak bisa kecil. Oke. Sebentar. Coba-coba dulu. Kita nggak apa ya. Kelihatan ya. Bisa lewat chat juga ngeceknya. Terus kita langsung ke opsinya. Dan di sini di teksnya in general, antibiotics rarely cause serious side effects. Gimana kalau yang A? Common side effects of antibiotics are serious. Ini udah jauh ya. Ya, makanya dari frasa aja kita udah nggak bisa dapet nih yang A. Terus kalau misalkan yang B, many antibiotics generally cause many adverse side effects. Di sini adverse-nya yaitu harmful juga. Artinya gimana kalau yang harmful? Enggak ya? Ya, enggak ya. Kalau yang C, gimana? The side effects of taking antibiotics are often not threatening. Tadi bukan sering, jarang ya di soalnya ya, rarely. Sedangkan kita pakai often. Nah, ini adalah adverb of frequency. Kalau kalian ingat, patokannya adalah always, sometimes, sama never. Nah, di sini often itu masuknya ke sering ya. Terus kalau misalkan rarely masuknya ke jarang. Kadang-kadang persentasenya itu berlawanan, yang makanya bisa nih kalau misalnya kata-katanya seperti ini. The side effects of taking antibiotics are often not threatening. Berarti emang nggak membahayakan, ya seringnya nggak membahayakan. Dan di teks atau di soalnya, antibiotics rarely cause serious side effects. Jadi jarang menimbulkan efek yang serius. Nah ini mirip nih ya. Terus kalau misalkan yang D, antibiotics have side effects which are usually mild and soon pass. Nah, ini nggak ngomongin soon pass-nya itu ya, yang jadi masalah. Terus all antibiotics can cause various side effect on humans. Ini nggak juga ya. Makanya yang tadi kita keep jawabannya yang C itu adalah
jawabannya yang bisa dipilih. Oke, aman ya untuk restatement ya. Gimana? Oke, kalau aman bisa dilanjutkan. The next number. Both texts are different in terms of. Ini sebenarnya makna dari pertanyaannya, mereka dibedakan dalam hal apa? Berarti kurang lebih sama. Ya, karena sama, di sini yang A kita cek dulu coba. The potency of antibiotics to weaken immune. Ya, system of human body. Gimana kalau yang ini? Sama, tapi bedanya potensi of antibiotics to weaken the immune system of the human body. Enggak ya? Nah, terus kalau misalkan yang B, the degree of the side effect that may occur when consuming antibiotics ya. The degree ukuran-ukuran bahayanya. Ukuran-ukuran efeknya, side efeknya yang bakalan terjadi ya, mungkin saja terjadi ketika mengkonsumsi antibiotics. Coba, side effects dibahas juga nggak di teks 2? Karena kita fokus banget di teks 1 side effects. Tapi di teks 2, meanwhile in teks 2, does the text explain about, does the text explain about um, apa tadi? Side effect-nya ya. Nah, side effect-nya dibahas nggak? Ini ternyata dibahas juga ya. Nih, allergic reactions ya, infections gitu ternyata. Nah, makanya ini bisa kesamaannya ya. Oke, terus yang C, the doctor contribution to the uncontrolled use of antibiotics. Iya sih, yang dokter ada ya di teks 2 ya. Tapi kontribusinya bisa diukur mahal meskipun. Terus kalau yang teks 1 enggak. Kalau yang D, allergy caused by the use of antibiotics to human body, bisa juga, nggak bisa ya. Nah, kalau yang E terakhir, the potency of cost spent by patient on antibiotics hanya ada di teks 2. Gitu. Oke, untuk yang nomor berapa ini? 13. Jawabannya yang mana tadi? The degree of the side effect that might occur when consuming antibiotics. Aman ya? Oke, nomor 14. Lanjut lagi. Which of the following can be concluded from both texts? Gimana? Kira-kira yang bisa dikonklusiin dari dua teks tersebut. Berarti kita gabungin inti yang udah kita dapetin di teks 1 dan juga teks 2. Ya, intinya apa aja? Kalau misalkan yang A, antibiotics without prescription decrease the numbers of bacteria in the body. Ini nggak bisa ya. Jadi justru tadi kita butuh resep ya, resep yang juga sebenarnya nggak boleh kelebihan ya. Kalau misalkan tanpa resep nggak bisa juga berkurang bakterinya. Terus kalau yang B, the uncontrolled use of antibiotics potentially harms the human body. Oke, ini bisa ya. Karena apa tadi? Kita ngomongin yang hal-hal kalau kita nggak dikontrol ya, minum antibiotiknya. Banyak alergi ya, banyak penyakit juga. Terus kalau yang C, addicted use of antibiotics decrease allergy in human body, ini enggak, of course ya. Makin aneh pernyataannya. Kalau yang D, frequent use of antibiotics can potentially be costly, hanya ada di teks 2. Dan yang E, the use of antibiotics can claim life. Ini enggak juga. Makanya jawabannya yang B ya tadi. Oke, last number. Based on the text above, we can predict that. Oke, kita bisa memprediksi bahwa, sama ya, memprediksi juga sama kayak tadi hypothesis questions. Berarti kita, ya, baca di teks, di chatnya lagi ya. Jangan apa yang udah dibahas, kita isi dengan hal itu juga. Terus kita harus mikirin masa depannya juga ya. Terus tapi dengan logika yang sesuai. Terus kalau misalkan yang more frequent visit to doctor will decrease the chance to take antibiotics. Enggak, justru kalau semakin banyak yang datang, semakin banyak juga, semakin banyak yang datang. Semakin ada dokter visit ya, semakin
kemungkinan dikasih juga si antibioticsnya. Terus kalau misalkan yang B, more intake of antibiotics will strengthen the good bacteria in body. Salah ya, tadi dimatiin justru bakterianya yang bikin bahaya. Terus kalau misalkan yang C, more consumption of antibiotics will stay you away from illness forever. Gimana? Kalau yang ini? Enggak ya. Masa illness forever ya? Terus kalau yang D, more antibiotics consumption will destroy your immune system. Nah ini enggak juga ya. Justru bisa ya. Sorry. More antibiotics consumption will destroy immune system. Oke, bisa ya. Terus kalau misalkan yang E, more use of antibiotics will spend your future savings Allah. Sebenarnya benar ya. Cuman kayaknya enggak dipengenin dari kedua teks ini. Jadi teks yang pertama tadi sekali lagi nggak bahas tentang cost gitu. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Oke, ada pertanyaan guys sampai sini? Kita overtime ya? Sampai ya harusnya sampai 8.30, 7.30 sampai 8.30. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Boleh cek? Oke, aman ya? Ada kak aman? Oke, kalau aman, oke semangat ya. Udah dikit lagi, udah seminggu lagi TBK-nya. Oke, ada yang paling awal mungkin kerjaannya jangan lupa untuk disurvei dan tetap semangat ya. Jangan dibawa jadi tekanan. Kadang suka ngeblank di ujiannya gitu. Oke, udah itu aja dari kakak. Thank you for your attendance and yeah, before we close the class, I think we should say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin and doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Thank you very much. I will leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Kak.